Ini analisa saya Ya, Pak. dan saat ini kan Pilpres seru sekali toh. Ya, betul. 10 sampai 15 tahun lagi. Kalau 2024 yang terpilih bukan capres atau cawapresnya dari militer, Ya, di Indonesia akan terjadi perang sipil. perang sipil. Perang sipil di sini seperti di Papua. Oh, Tetapi ingat John, Pulau Jawa aman. aman ya. Untuk perang sipil, Pulau Jawa itu paling aman dan teraman. Oh, gitu, Pak. Dan tidak terjadi perang sipil. Oh, apa mungkin alasannya, Pak? Pulau Jawa aman dan tidak terjadi perang sipil. Pertama, pusat pemerintahan. Oh, oke. Militer, Militer, markas TNI, markas TNI. dan penduduk terpadat. Iya, penduduk terpadat. Dan ingat, jadi polisi, militer, semua terfokus di Pulau Jawa. Iya, Pak. Sekalipun nanti ada pemindahan ibu kota, sekalipun ya, ibu kota pindah atau tidak, tetap Pulau Jawa yang teraman untuk tidak terjadi perang sipil. Ya. Nah, perang sipil itu terjadi itu di luar Pulau Jawa, tempat yang pernah terjadi konflik. Seperti Papua itu perang sipil, seperti Ambon, Sampit, untuk aman 10-15 tahun ke depan, yang jadi capres presiden atau cawapres itu salah satu harus militer. Nah, kita ini perlu calon presiden yang berani mengambil resiko, tidak populer, dan berdiri sendiri, tidak diatur oleh partai-partai. Ya, tidak diusung oleh partai manapun ya. Bukan, ya tetap diusung, tetapi tidak dipengaruhi partai-partai. Dia punya prinsip sendiri. Oh, ya. Artinya orang yang punya dedikasi untuk negara dan siap untuk tidak populer. Ya. Nah, kalau presiden diatur partai-partai kan repot, John. Iya, yang punya kuasa justru malah partainya, Pak ya. Nah, kan partai punya banyak kepentingan. Iya. Kita kan harus punya presiden Indonesia, bukan presiden partai, tetapi didukung oleh partai. Nah, itu. Ya, setuju, Pak. Nah, semua keputusannya didukung oleh partai. Dan yang paling cocok itu menurut analisa saya, figur militer di sini adalah di diri Bapak Prabowo. Oh, itu Pak ya. Karena dia ini adalah prajurit komando. Kenapa prajurit komando? Coba perhatikan. Dia sudah banyak mengalami medan tugas pertempuran di Timor Leste. Dan pernah tahu yang namanya itu kondisi yang ada namanya itu kondisi di mana sebagai pasukan khusus dan menanggulangi bencana-bencana alam. Bukan hanya teori pencitraan dan harus jenderal lapangan.
Ya, prinsipnya kuat. Dan cinta negara. Oh, itu pasti harus, Pak, ya. Nah, yang cocok itu saat ini adalah Prabowo. Ini menurut pandangan Pak Daud pribadi ya. Pandangan saya pribadi. Tapi ingat, saya tidak dibayar. Tidak dibayar. Tidak ada unsur apapun, Pak, ya. Ini pendapat pribadi. Tidak ada unsur politik. Ya. Menurut Jenderal Pramono Edi Wibowo, Prabowo ini adalah prajurit komando sejati. Oh. Kenapa? Jadi, dia lebih mengutamakan negara daripada hidupnya. Tahu bahwa panglima tertinggi itu adalah presiden. Ya. Pada waktu Pak SBY presiden, Prabowo oposisi. Tetapi Prabowo tidak pernah merecokin, memberontak, atau mengadakan sesuatu hal yang menghancurkan negara. Padahal waktu itu oposisi, Pak, ya. Dia tetap mengutamakan negara. Integritasnya tinggi, ya. Bayangkan 10 tahun Pak SBY jadi presiden, Prabowo tidak pernah ribut, ngerecokin maupun memberontak. Artinya dia lebih mengutamakan negara. Ya. Makanya ya disebut prajurit komando. Nah, pada waktu sama Pak Jokowi, ya, 5 tahun di luar pemerintahan, dia tidak meributkan, memberontak atau melawan. Tetap mengutamakan negara, memandang Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Ya. Dan ingat, setelah masuk ke pemerintahan jadi Kementerian Pertahanan, ya, di periode kedua Bapak Jokowi, Pak Prabowo ini tunduk dan tegak lurus kepada presiden. Itu menunjukkan integritas seorang prajurit, namanya prajurit komando. Ya. Artinya dia menanggalkan semua ego dan kepentingannya. Ya. Untuk mendapat hal itu tidak mudah. Betul, Pak. Itu dia adalah seorang prajurit komando. Ya. Nah, yang cocok untuk jadi presiden atau wakil presiden yang terbaik adalah Prabowo. Karena sudah terbukti dari waktu ke waktu, dari periode Bapak SBY sampai Bapak Jokowi. Nah, ya. Jadi, dan ingat Prabowo ini pada waktu di Kopassus, ini menurut Jenderal Edi Wibowo, dia selalu membela dan jiwa korsa melindungi anggota-anggotanya. Termasuk Jenderal Edi Wibowo. Oh. Orang yang paling dihormati di Kopassus oleh Jenderal Edi Wibowo itu ada 2 orang, Jo. Salah satunya Pak Prabowo ini, Pak, ya. Pertama adalah ayahnya, Jenderal Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Kedua adalah Prabowo.
di antara semua jenderal yang Pak Edi Wibowo benar-benar salut itu ada di pribadi Prabowo. Karena dia sudah membuktikan dirinya mengutamakan negara. Ya, itu tidak mudah. Berarti dia 15 tahun membuktikan itu. Ya, perlu waktu yang panjang. Ya. Dan dia adalah pengusaha juga. Dan ibaratnya dia sudah tidak ada ambisi lagi untuk memperkaya diri. Kenapa? Pertama, semua kekayaan dia punya karena dia pengusaha yang berhasil. Saudaranya Bapak Hasyim pengusaha ternama, betul? Iya, betul. Kedua, umur. Dari umur dia sudah matang dalam pengalaman, mengalami suka duka. Pernah menjadi menantu presiden. Ya. Pernah merasa ditinggalkan. Pernah merasa dipuji. Pernah merasa disingkirkan. Ya. Dari waktu ke waktu dia sudah membuktikan dia mengutamakan negara. Artinya untuk saat ini yang cocok untuk jadi presiden atau wakil presiden adalah Prabowo. Yang terbaik untuk saat ini. Untuk 2024. Itu capres maupun cawapres yang terbaik saat ini. Karena kalau bukan militer yang pegang nanti 10-15 tahun lagi terjadi perang sipil di luar Pulau Jawa. Terutama di daerah-daerah pernah konflik. Yang kedua adalah Bapak Ganjar Pranowo. Jadi saya ini mendukung dua orang, karena dua orang ini yang mengamankan kebijakan program Bapak Presiden Jokowi. Nah, Pak Ganjar ini adalah Gubernur Jawa Tengah, gubernur saya. Sama dong, Pak. Jadi kan harus mendukung gubernur kita, podo-podo Jawa toh. Jowisme kita, Pak. Nah, di Jawa sama-sama Jawa Tengah. Dan Pak Ganjar ini didukung oleh partai terbesar. Ya. Karena presiden ini perlu dukungan partai dalam DPR MPR untuk mengambil keputusan. Dukungan DPR MPR. Iya, Pak. Dan tipe dari Pak Ganjar ini adalah tipe merakyat. Betul. Hampir kayak Pak Jokowi ya. Kombinasinya ini sudah tepat. Presiden Prabowo, wakil presiden Bapak Ganjar. Iya, Pak. Tapi yang jadi pertanyaan, harus ada salah satu yang ngalah. Harus ada salah satu yang legowo untuk menanggalkan ego demi kepentingan negara. Rakyat. Ya. Ya, pokoknya salah satu. Ganjar capres atau cawapres Prabowo, capres Prabowo atau cawapres Ganjar. Itu yang terbaik kombinasinya. Iya. Yang penting saling legowo nanti. Yang penting saling legowo nanti. Jadi program Pak Jokowi aman, pemerintahan stabil karena ada dukungan dari partai besar. Partai besar, setelah itu DPR MPR untuk mengambil keputusan. Karena koalisi itu penting sekali di dalam pemerintahan.
Ya. Untuk mengesahkan undang-undang, untuk menetapkan sahnya keputusan presiden. Ya. Jadi Bapak Ganjar itu sangat diperlukan sekali kalau menjadi cawapres. Karena seorang presiden tidak bisa berdiri sendiri. Betul, setuju Pak. Harus ada dukungan dari DPR, MPR, karena itu adalah wakil rakyat. Rakyat. Ya. Jadi kalau sampai terjadi capres Prabowo, cawapres itu adalah Bapak Ganjar. Tahun 2024 satu putaran dan bisa terjadi kotak kosong. Tapi kalau ada lawan pun hanya program kalah punya. Nah, tapi yang jelas siapa yang legowo. Ya, yang penting gitu Pak ya. Mau legowo Pak ya. 95% bisa tepat. Tidak berani 100%. 5% itu punyanya Tuhan. Dia ambil keputusan apa, berubah bisa terjadi. Iya Pak. Karena Bapak Ganjar ini juga diperlukan sekali di dalam pemerintahan. Ya, betul. Untuk dukungan di MPR, DPR, MPR untuk wakil rakyat. Karena presiden tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan wakil rakyat. Rakyat, ya. Tetapi jangan punya presiden yang diatur-atur partai. Berarti kan presidennya partai. Dan partai itu punya kepentingan. Nah, repot ini. Betul Pak, setuju Pak. Jadi ingat, presiden yang saat ini cocok, tepat. Nah, kombinasi capres, cawapres, Pak Prabowo dan Bapak Ganjar. Ya. Nah, kalau sampai tidak jadi dengan Pak Ganjar, cawapres yang terbaik lagi yang kedua. Oh. Ada lagi Pak? Ada 3. Oh, ada 3. Bapak Gibran. Oh, ini pasti bisa meneruskan program Pak Jokowi Pak. Udah jelas. Nah, itu yang terbaik. Dan yang terbaik lagi ada lagi. Siapa Pak? Erick Thohir. Oh. Karena pemerintahan harus tahu tentang lobby ekonomi global dan lobby ekonomi nasional. Jadi lobby di sini bukan lobby hanya lobby militer, tapi juga lobby ekonomi. Ya. Ekonomi global dan ekonomi nasional. Jadi harus punya pengetahuan ekonomi, itu penting sekali, John. Iya Pak, betul Pak. Dan itu yang cocok adalah Bapak Erick Thohir. Nah, kalau cawapres itu Pak Gibran, itu karena dia anak Pak Jokowi, otomatis mentornya adalah Bapak Jokowi sendiri. Betul. Kenapa saya dukung wakilnya Ganjar dan Gibran? Karena sama-sama Jawa Tengah. Oh siap, pasti. Apalagi Bapak Gibran kan wali kota Solo. Iya, sama-sama Jawa Tengah Pak. Solo dan Semarang kan dekat aja Pak. Kan seneng kalau wapresnya podo-podo Solo. Iya Pak, betul. Karena pengalaman dia, pengetahuan dia tentang ekonomi, tentang BUMN, tentang proyek pemerintahan, karena perlu lobby internasional dan lobby nasional yang berhubungan dengan ekonomi. Ya.
Karena ekonomi ini antar negara. Iya. Bilateral dan multilateral. Ya. Jadi betul. Presiden itu tidak hanya tahu satu bahasa, tetapi harus mengetahui minimal itu tahu bahasa Inggris, betul enggak? Betul, Pak. Bahasa nasional, apa internasional. Tahu, tidak harus menguasai, tahu aja. Karena ada penerjemah juga. Jadi kita dukung Bapak Prabowo, dukung Bapak Ganjar, dukung Gibran, dukung Erick Thohir. Dan ingat, jarang ada jenderal yang memiliki jiwa prajurit komando sekalipun sudah pensiun. Pak Prabowo ini sekalipun sudah pensiun pun, dia tetap sebagai jiwa komando. Ya. Saya dulu kenapa tahu tentang Pak Prabowo? Karena dulu saya pernah ditugasin untuk menjadi penghubung. Oh, gitu. Iya, Pak. Dari pihak Pak Prabowo itu adalah tangan kanan Pak Prabowo, namanya Mayor Jenderal Gleni Kairupan. Oh, iya. Brigjen atau Maijen ya, lupa saya. Ya, Pak. Nah, dari penghubung itu adalah Gleni Kairupan. Nah, saya yang mewakili Jenderal Edi Wibowo untuk kepentingan Ibu Ani Yudhoyono untuk Pak SBY. Oh, ya. Untuk apa? Untuk kepentingan negara. Jadi saya itu berdua dulu sama Gleni Kairupan, dia wakil dari Pak Prabowo, saya wakil dari Edi Wibowo dan Ibu Ani, yaitu Pak SBY. Termasuk untuk mengatur jadwal pertemuan. Oh, wah, biasa. Itu saya tidak lama, yaitu saya lakukan itu selama 10 tahun. Lama itu, Pak. Dan saya kawan baik sama Gleni Kairupan, dan pernah dalam tugas juga pernah. Itu saya sama Gleni itu tidak lama, 18 tahun. Sampai Ibu Ani dipanggil Tuhan, termasuk Pak Edi Wibowo dipanggil Tuhan. Gleni Kairupan tetap sahabat saya. Hebat. Jadi Gleni Kairupan ini adalah sahabat saya, dan dia adalah tangan kanan Pak Prabowo, dan 10 tahun sebagai penghubung antara pihak pemerintah, yaitu Pak SBY, dan saya yang menjadi penghubung yang diperintah oleh Jenderal Edi Wibowo dan Ibu Ani Yudhoyono. Ya, untuk negosiasi, untuk lobby, untuk membicarakan untuk kepentingan negara. Jadi saya tahu sifat Jenderal Pramono Edi, dia adalah benar-benar prajurit komando. Ya. Dan disitulah saya tahu siapa Prabowo. Bapak Prabowo ini adalah prajurit komando juga. Komando. Jadi yang cocok untuk 2024 untuk menjadi presiden adalah seorang prajurit komando.
karena menguasai teritorial. Ya, karena kalau 2024 yang jadi presiden atau cawapres bukan prajurit komando, nah saya khawatir 10-15 tahun ke depan terjadi perang sipil. Ingat, saat ini Papua itu termasuk perang sipil. Kan namanya siaga tempur. Ya. Iya, Pak. Yang jelas, kalau presidennya itu adalah prajurit komando, Indonesia 100% aman. Ya. Karena apa? Dia bisa mengambil sikap dan mengambil keputusan sebagai prajurit komando. Sekalipun dia panglima tertinggi, tapi dia adalah seorang prajurit komando. Ya. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh politik partai, itu Pak ya. Iya, tidak diatur-atur sama partai. Ya. Dan punya jiwa negarawan seperti Prabowo. Ingat, setelah dia jadi Kementerian Pertahanan, Menteri, dia tegak lurus sama Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Itulah prajurit komando. Ya, Pak. Dan Pak Prabowo, dia hanya tidak ada ambisi macam-macam untuk kekayaan. Hanya inginnya mengukir dalam sejarah aja. Kenapa, Jo? Udah umur. Ya, dan punya usaha juga ya, sukses. Yang mau dicari apa lagi? Semua sudah ada. Kekayaan ada, nama besar ada, dan dia ketua partai juga, semua ada. Jadi kalau jadi presiden Indonesia, dia tidak mengumpulkan kekayaan lagi. Kenapa? Dia perlu mengukir sejarah, tercatat di istana sebagai presiden. Nah, ya, Pak. Karena saya kan dampingi Pak Edi Wibowo, seorang prajurit komando dari kolonel sampai kasat, sampai pensiun, sampai meninggal. Makanya saya tahu bagaimana jiwa seorang prajurit komando. Ya, Pak. Indonesia itu yang penting aman karena kondisi global dunia saat ini, ingat, adanya perang, bencana, saat ekonomi global. Papua itu perang sipil loh, John. Iya, Pak. Nah, tapi ingat, pada waktu Pak Sarwo Edi di Papua, langsung aman toh. Iya, Pak. Kenapa langsung aman pada waktu Bapak Letnan Jenderal Sarwo Edi ada di Papua langsung aman? Kenapa? Karena tahu rekam jejaknya bahwa Sarwo Edi adalah prajurit komando. Ya. Nah, kalau presidennya adalah prajurit komando, langsung semua aman tuh. Karena kalau udah prajurit komando, di nomor satu kan adalah negara aman, rakyat damai dan tentram, dan tidak boleh ada pemberontakan. Itu John. Ya. Dan berani mengambil keputusan. Karena sudah terlatih dalam perang, dalam tugas. Nah, itulah prajurit komando, John. Iya, Pak. Analisanya perlu dukungan partai yang kuat juga, yaitu PDIP, John. Ya. Yaitu Bapak Ganjar. Ya. Jadi kalau dua ini bisa digabung jadi satu, selesai, John. Ya. Indonesia maju, Indonesia maju, negara aman, dan 10-15 tahun lagi sudah
yang kita khawatirkan perang sipil tidak terjadi. Aman, Pak ya. Nah, kalau Pak prajurit komando yang jadi presiden, langsung Papua aman, Jon. Iya, Pak. Kenapa? Amin. Karena prajurit komando pasti akan mengambil sikap yang tegas dan tidak ngambang. Ya. Sikap yang jelas. Yang tegas, tidak mengambang. Nah, ingat waktu Bapak Letnan Jenderal Sarwoedi di Papua, langsung Papua aman. Ya. Kenapa? Karena Letnan Jenderal Sarwoedi adalah prajurit komando. Apalagi kalau presiden komando, selesai, aman semua langsung. Itu analisa saya. Ya. Aceh aman, Papua aman, Ambon aman, Kalimantan aman, Poso aman. Kalau presidennya prajurit komando. Nah, karena prajurit komando pasti mengutamakan negara di atas segala-galanya. Iya, Pak. Tahu enggak? Ada seorang putri prajurit komando yang memiliki jiwa prajurit komando, Jon. Siapa itu, Pak? Darah itu mengalir di tempat Ibu Ani Yudhoyono. Dia adalah ibu negara, putri prajurit yang mengalir darah komando, Jon. Dan siap mengutamakan kepentingan negara. Itulah Ibu Ani Yudhoyono. Iya. Saya senang sekali sama Ibu Ani karena seumur hidup saya belum mendapatkan seorang ibu negara yang mengutamakan negara yang saya tahu. Benar-benar seorang putri prajurit dan berani mengambil resiko, menanggung apapun demi negara. Itu Ibu Ani. Ya. Jadi seumur hidup saya belum pernah kenal dan ketemu orang seperti beliau. Ya. Almarhum. Ada mengalami sendiri soalnya. Iya, karena Ibu Ani ini adalah prajurit komando. Anak dari Sarwo Edi Wibowo. Letnan Jenderal Sarwoedi, legendnya Kopassus. Ya. Nah, itu pendapat saya pribadi. Kalau sampai Pak Ganjar bersedia jadi cawapres, berarti dia mengutamakan negara. Ya. Saya harap Pak Ganjar bersedia aja, John. Karena apa? Ya. Karena nanti next berikutnya setelah Pak Prabowo, presidennya bisa Bapak Ganjar, kan gitu, John. Oh, oke. Karena kan yang Pak Ganjar kan masih muda, John. Betul, masih jauh secara usia mungkin, Pak, ya. Iya, tapi dia bukan junior loh, dia sudah dewasa, John. Ya. Pak Ganjar sudah dewasa, baik dewasa dalam politik, dewasa dalam strategi, dan dia merakyat. Ya. Bukan junior lagi. Dewasa semuanya. Ya. Nah, udah matang gitu. Jadi kalau kombinasi Pak Prabowo Ganjar, itu yang terbaik untuk Indonesia.